Oke, jadi sambilan saya ngisi konten weekendan, saya ngisi podcast saja ya. Jadi ada pertanyaan dari salah satu member. Latar belakangnya adalah pekerja kantor yang 9 to 5 dan sudah sibuk, sudah stable, udah oke banget. Hanya saja teman-teman, kerja remote itu benar-benar seperti mimpi ya. Sebenarnya seperti too good to be true. Bahkan kalau kamu sudah sering banyak ada investasi abal-abal, kemudian misalnya kayak robot trading yang fixed income kayak gitu ya. Kerja remote itu bisa seperti itu loh. Kerja remote itu bisa seperti mimpi yang masa sih? Pertama, bayangkan sesuatu pekerjaan yang bisa menggaji kamu sampai 40 juta, di mana kamu nggak perlu ke kantor, cukup di kota kelahiranmu, desa kelahiranmu, asalkan ada internet dan asalkan kamu punya skill. Itu gajimu bisa ngalahkan teman-teman manajer posisi yang sudah tinggi yang di Jakarta, yang dia berjibaku dari Bogor misalnya ke Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, di mana mereka, teman-teman kita itu menghabiskan waktu sampai 4-5 jam per hari sekadar untuk commuting dari Bogor ke Jakarta. Kamu bisa lakukan ini di kota kelahiranmu, desa yang nyempil sekalipun, misalnya di Madiun. Madiun nyempil nggak ya? Ya mungkin lah Gresik atau kemudian Pati. Sepertinya masa sih bisa nggak perlu kuliah lagi? Kan rasanya keren banget. Nah, kamu bisa dekat dengan keluarga. Sepertinya masa sih bisa seperti itu? Nah, teman-teman, saya sedang nyusun buku ya. Buku saya beri judul Remote Work _2 Totally Worth Fighting For. Jadi saya mengatakan remote work itu meskipun berat, kalau kamu belum punya skill, itu worth banget dipelajari dan dikuasai skill-skillnya. Sangat worth. Saking worthnya, saya bisa mengatakan kalau kamu nggak punya biaya untuk kuliah, nggak usah kuliah. Fokus aja bangun skill, bangun personal branding, fokus aja, kamu dapat job. Nah, maka untuk sesuatu yang sebenefit ini, sebesar ini benefitnya, kalau emang itu kamu perlu upgrade skill, why not, ya kan? Kalau kamu perlu harus belajar 8 jam per hari, why not? Kamu kan sudah, misal kamu yang sudah kuliah ya, kamu kuliah kan sampai 4 tahun. Berapa jam itu kamu total? Kamu kan mau seperti itu. Kenapa? Padahal setelah kamu lulus kuliah, kamu harus belajar lagi. Harus belajar lagi untuk sesuatu pekerjaan yang kamu belum kuasai skillnya. Nah, kalau kuliah aja kamu mau berjibaku mendapat ijazah yang kemudian nggak bisa kamu pakai lagi ijazah itu, kamu hunting job. Contoh seperti ini ya, kamu kuliah di sastra Inggris, kemudian kamu dapat job sales di finance gitu, di bank. Terus apa gunanya kamu kemarin belajar bahasa Inggris bertahun-tahun itu untuk sekedar bekerja sebagai sales di perusahaan apa gitu? Kan, ya kan? Nah, kalau seperti itu, ya ngapain aja, skip aja kuliah, kamu pelajari aja skillnya, ya kan? Kalau emang kamu niat menjadi sales, pelajari aja skill digital marketing. Kalau kamu nanti pada akhirnya cuman jadi, cuman saya petik 2 deh. Cuman jadi misalnya debt collector ya enggak lah. Udah kamu latihan gym aja, nggak usah kuliah. Maksudnya seperti itu. Jadi ijazah itu, kalau kamu kuliah sekedar mikir ijazah, itu produk masa lalu aja. Produk zaman TVRI masih bayar pakai iuran. Kalian mungkin nggak tahu nih. Nah, itu produk masa lalu. Ubah mindsetmu. Kalau kamu kuliah, bangun personal branding buat kamu menjadi orang yang lulus kuliah, lulus, kamu sudah punya banyak portofolio yang dipakai untuk hunting job. Bahkan harusnya kamu udah bisa dapat job saat sebelum lulus kuliah, kalau personal brandingmu udah kuat. Nah, itu yang ingin saya maksudkan. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan tadi, Mas Eko, aku sudah sibuk 9 to 5, skillku spesialis banget, kira-kira worth nggak ya aku belajar skill baru yang untuk remote work? Maka jawaban saya adalah sama seperti kalian yang fresh graduate, kalian yang masih SMP, SMK, SMA. Nah, baru lulus SMP mau daftar kuliah, maka pelajari skill remote work. Skill remote work itu takes time. Saya tahu takes time. Membangun confidence untuk nembus remote work itu nggak mudah. Bahasa Inggrismu harus lumayan lah.
Harusnya tapi bahasa Inggris zaman sekarang kalian sudah confident aja kan, pasti kalian udah sering ke expose film Marvel ya kan, bahasa Inggris tuh, atau baca artikel-artikel di internet atau YouTube, ngikutin review-review, pasti kalian bahasa Inggris sudah confident. Cuman bahasa Inggris sekarang sudah punya latar belakang, cuman meningkatin confident aja. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah kerja di kantor, kalau skillmu sekarang bisa diekspos, dipublikasi untuk mendapat remote work, itu utama. Tapi bisa aja kamu bosen loh ya. Kayak aku udah bertahun-tahun pakai apa misalnya, pakai Laravel misalnya, bosen nih. Gimana kalau aku belajar Python? Ya boleh aja, boleh aja. Saya juga menguasai beberapa bahasa pemrograman, beberapa framework. Kalau saya bosan di framework A, saya hunting job yang framework B. Itu dulu ya. Sekarang saya full time di RWID, sudah nggak bisa lagi hunting job, karena kalau saya hunting job, nggak garap job, nanti nge-mentor kalian alokasi waktunya terputus. Nah, karena itu jawabannya adalah Word nggak saya upgrade skill. Yes. Karena apa? Karena masalahnya remote work. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu, karirmu, masa depanmu. Bahkan saya pikir ya ini akan bisa mengubah bangsa kita. Bayangkan kalau kamu nggak harus keluar dari kotamu. Bayangkan ya, kalau semua orang punya skill IT yang bagus dan dia nggak harus keluar dari kota sekedar untuk ke Jakarta, maka Jakarta loadnya akan berkurang, ya kan? Dan kamu juga akan menambah kekayaan bagi desamu dengan menarik devisa. Sebenarnya kamu itu TKI, cuma TKI 2.0 atau mungkin lagi di blockchain TKI 3.0, di mana kamu menarik devisa dalam bentuk dolar, ubah jadi rupiah, kamu cairkan di Indonesia lewat bank atau PayPal atau apa ya, TransferWise, kemudian masuk ke kantongmu, rekeningmu, ya udah pasti kamu beli properti di desamu, ya kan, belanja di desamu. Makanya sebenarnya akan bisa benefit banget, ngubah banyak hal untuk kemajuan bangsa kita. Kurang lebih seperti itu. Cover and out. Welcome to Jogja or to Spotify RWID. Thank you.